Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auron Tessa Naisa dari Fakultas Kedokteran Prodi Kedokteran Umum angkatan 2018 dengan NIM 3010180800034. Saya akan menampilkan materi penggunaan bahasa Indonesia baku sebagai tugas mata kuliah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia terdapat dua ragam bahasa, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Bahasa baku mendukung 4 fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi pemersatu. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka ia tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku memperhubungkan semua orang dari berbagai daerah bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Suatu bahasa baku membedakan bahasa itu dari bahasa yang lain. Bahasa Indonesia baku memperkuat rasa nasionalis masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fungsi pembawa kewibawaan. Pemilihan bahasa baku membawa serta wibawa atau prestis. Fungsi pembawa wibawa berhubungan dengan usaha orang mencapai kesamaan derajat dengan peradaban lain yang dikagumi lewat perolehan bahasa baku sendiri. Masyarakat yang mahir berbahasa Indonesia dengan baik dan benar memperoleh wibawa di mata orang lain. Keempat, fungsi kerangka acuan. Bahasa baku menjadi kerangka acuan bagi pemakaian bahasa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi yang jelas. Bahasa Indonesia baku mempunyai kode atau ciri bahasa dan fungsi pemakaian yang berbeda. Kode atau ciri dan fungsi setiap ragam bahasa itu saling berkaitan. Bahasa baku berciri seragam. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa yang dibakukan atau yang dianggap baku adalah pemakaian bahasa Indonesia baku dengan benar. Dengan demikian, pemakaian bahasa baku dengan benar adalah pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah bahasa atau gramatikal bahasa baku. Konsep baik dan benar dalam pemakaian bahasa Indonesia baku saling mendukung dan saling berkaitan. Tidaklah logis jika ada pemakaian bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar, atau tidaklah logis jika ada pemakaian bahasa yang benar tetapi tidak baik. Oleh karena itu, konsep yang benar adalah pemakaian bahasa yang baik harus juga merupakan pemakaian bahasa yang benar, atau sebaliknya. Ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3. Yang pertama, ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis, yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, memiliki sifat kecendikian. Perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa lain yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Proses pembakuan sampai taraf tertentu berarti proses penyeragaman kaidah, bukan penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman variasi bahasa. Ciri-ciri lain bahasa baku adalah tidak terpengaruh bahasa daerah, tidak terpengaruh bahasa asing, bukan merupakan ragam bahasa percakapan sehari-hari, pemakaian imbuhannya secara eksplisit, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat, dan tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Bahasa baku adalah bahasa standar yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Baku berarti bahasa tersebut tidak dapat berubah setiap saat. Baku atau standar beranggapan adanya keseragaman. Berdasarkan teori, bahasa baku merupakan bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari dalam masyarakat. Bahasa baku mencakup pemakaian sehari-hari pada bahasa percakapan lisan maupun bahasa tulisan. Tetapi, pada penggunaannya, bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan terkait pekerjaan, dan juga pada semua konteks resmi. Sementara itu, di dalam kehidupan sehari-hari, lebih banyak orang yang menggunakan bahasa tidak baku dan sesuka hati. Berdasarkan pengertian di atas, bahasa baku adalah bahasa standar yang benar yang digunakan oleh suatu masyarakat pada suatu negara. Bahasa baku atau standar itu harus diterima dan berterima bagi masyarakat bahasa. Istilah bahasa baku telah dikenal oleh masyarakat secara luas. Namun, pengenalan istilah tidak terjamin bahwa mereka memahami secara komprehensif konsep dan makna istilah bahasa baku tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita hanya menggunakan bahasa baku jika berada di tempat yang memiliki kesan formal. Misalnya, menghadiri acara yang diadakan oleh lembaga tertentu seperti sekolah, rapat di dalam kantor, atau berbicara dengan orang yang usianya lebih tua daripada kita. Dengan demikian, hal ini terbukti bahwa masih banyak orang atau masyarakat berpendapat bahwa bahasa baku sama dengan bahasa yang baik dan benar. Seringkali kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dalam keseharian. Akan tetapi, bahasa yang selama ini kita pakai ternyata tidak sesuai dengan EYD maupun KBBI. Yang sering kita lakukan dalam berkomunikasi sehari-hari justru menggunakan bahasa gaul yang jauh sekali dari kata baku. Yang menjadi pertanyaan adalah,
Apakah penggunaan bahasa baku menjadi salah satu kesalahan? Terlebih, itu adalah bahasa yang seseorang gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Jawabannya bisa jadi, sebab dalam prinsip bahasa yang dasarnya adalah sebagai alat komunikasi, kita tidak dapat menilai jika penggunaan bahasa yang tidak baku merupakan suatu hal yang salah. Selama lawan bicara dalam komunikasi dengan kita tidak merasa terhambat dalam menangkap maksud dari bahasa tersebut, maka itu tidak apa-apa. Namun, alangkah baiknya sebagai warga negara yang baik, penggunaan bahasa Indonesia yang baku justru sangat baik digunakan. Selain sebagai identitas dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, bahasa baku telah ditata secara sistematis oleh para ahli yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman apalagi dalam hal berkomunikasi. Bahasa Indonesia sudah diatur dalam berbagai kehimpunan bahasa dari berbagai bahasa dialek yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Maka dari itu, kata-kata tersebut diharapkan dapat menjadi sebuah perwakilan dari identitas seluruh masyarakat Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi pemahaman yang digunakan sebagai alat komunikasi secara maksimal di daerah Indonesia manapun. Jika ditinjau lagi, bahasa non baku tentunya bahasa yang masih belum dapat dipahami oleh beberapa masyarakat atau hampir seluruh masyarakat Indonesia, sebab masyarakat dirasa belum bisa menangkap makna dari bahasa non baku yang dimaksud. Bahasa baku juga memiliki kelebihan dalam implementasi selain memiliki kelebihan dari segi wilayah. Bahasa baku tak dibatasi oleh waktu tertentu. Maksudnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa baku bisa dilakukan di acara formal maupun non-formal, seperti ketika rapat perusahaan, konferensi resmi, pembacaan berita, pidato, berdakwah, ketika menulis surat resmi maupun tidak resmi, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, kita dapat melihat bagaimana luasnya cakupan bahasa baku saat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, bukan berarti kita tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian. Akan tetapi, kita sebagai masyarakat yang baik, alangkah lebih baiknya kita melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Diperbolehkan menggunakan bahasa non-baku dalam berkomunikasi dengan teman. Namun, kembali lagi, penggunaan bahasa baku harus disesuaikan dengan konteks dan dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Serta, jangan sampai membuat kita lupa bahwa bahasa Indonesia baku harus tetap diutamakan dan dijunjung tinggi sebagai bahasa utama kita semua. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.